Kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio, putra seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, masih menjadi perbincangan masyarakat. Curhatan Mario Dendi sebelum aniaya David terkuat. Emosi tersulut gara-gara cerita seksual AG. Pengeroyokan kepada korban David yang terjadi di kawasan Jakarta Selatan tersebut diduga dipicu oleh keluhan kekasih Mario Dendi yang juga adalah mantan kekasih David. Ternyata menurut keterangan dari klien kami Mario bahwa pada saat ingin ke TKP bertemu dengan David, ternyata memang ada satu cerita dimulai dari saudari AG menyampaikan sesuatu kepada klien kami, sehingga dari cerita itulah klien kami itu ingin bertemu dengan korban. Saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya tuh jahat sekali, anak tidak berdaya, diinjak kepalanya, dipukul perutnya dan macam-macam. Itu jahat sekali. Saya juga heran di negara, di bumi Pancasila ada perbuatan seperti itu kejinya yang dilakukan oleh anak keluarga yang terdidik, keluarga yang elit, dan keluarga biadab atau pedalaman, bukan, dari keluarga yang terdidik sebagai pejabat eselon 3 di Direktorat Pajak. Yang mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Saya akan terus memimpin dan menjaga integritas seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten dan tidak akan ragu mengambil tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Curhatan Mario Dendi sebelum aniaya David terkuat. Emosi tersulut gara-gara cerita seksual AG. Sebelum menganiaya David Latubahina dengan cara sadis, Mario Dendi Satrio ternyata sempat mengurai curhatan ke sahabatnya. Curhatan tersebut disampaikan Mario Dendi ke Sen Lukas yang senasib dengannya, yakni dijadikan tersangka penganiayaan David. Usai resmi jadi tersangka kasus penganiayaan anak petinggi GP Ansor, Sen Lukas belak-belakan. Sen bahkan membongkar rahasia Mario Dendi termasuk soal curhatannya di tanggal 20 Februari 2023. Sebelum menganiaya David di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan, Mario sempat bercerita ke Sen terkait curhatan kekasihnya AG. Mario Dendi kesal karena AG cerita bahwa dirinya telah dilecehkan David. Mendengar cerita sepihak hanya dari AG, darah Mario Dendi mendidih. Anak mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo itu pun akhirnya memvalidasi niatannya untuk melabrak David. Ya kalau bahasanya ya begitu, karena kata Sisin, Mario cerita begitu. Kata pengacara Sen Happy Sihamin lansir tribunnews.bogor.com dari Tribun Jakarta, Kamis 2 Maret 2023. Cerita yang disampaikan Sen tentang curhatan Mario itu rupanya sudah tertera di BAP Mario Dendi. Mario bercerita kalau dirinya kesal saat mengetahui pacarnya dilecehkan David. Ya, omongan Mario itu kepada Sen itu ada. Dia bilang Sen ini si David mengganggu Agnes, dikituin. Ungkap Happy. Lebih lanjut, Sen juga mengaku sempat mendengar Mario Dendi mengadu soal hubungan seksual. Biasa anak-anak muda, kadang-kadang gak eksplisit kalau ngomong. Sudah disetubui atau enggak, sudah dikituin atau enggak, pokoknya si Agi ini sudah diganggu sama D, kata Happy dikutip dari Kompas.com. Awalnya Mario ingin melaporkan tindakan dugaan pelecehan seksual terhadap Agi ke polisi, namun Mario mengurungkan niat tersebut dan lebih memilih untuk memberikan pelajaran kepada David. Terus si Mario bilang, kalau saya tindak ini si D, dia kan sudah umur 17 tahun. Atas kelakuan dia, daripada saya laporkan ke polisi, bagaimana Sen? Kamu marah kak dengan keadaan kayak begini? Ujar Happy. Ya si Sen akhirnya bilang, ya marahlah. Spontan dia mengatakan itu. Sambungnya, kronologi penganiayaan David. Sebelumnya diwartakan terkuak motif Mario Dendi Satrio melakukan aksi penganiayaan terhadap David. Mulanya, Mario Dendi merasa kesal usai mendengar cerita teman wanitanya berinisial AG.
Jadi dikabarkan bahwa pacar Mario berinisial AG menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan terungkap bahwa orang yang pertama memberikan informasi kepada Mario terkait perlakuan David ke AG itu adalah teman AG, yakni berinisial APA. Apapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekitar 17 Januari 2023 lalu, yang dimana menyatakan bahwa saksi AG mendapat perlakuan tak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada AG. Ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Arisyam dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 24 Februari 2023. Adi Ari pun menjelaskan bahwa AG kala itu juga membenarkan jika dirinya mendapat perlakuan tak baik tersebut ketika dikonfirmasi oleh tersangka Mario. Setelah dibenarkan, itulah yang membuat tersangka MDS emosi dan mengajak anak korban untuk bertemu. Jelasnya, atas hal itu akhirnya AG menghubungi korban yang saat itu tengah berada di rumah temannya berinisial R di kawasan Ulu Jami, Pasanggrahan, Jakarta Selatan, dan terjadi penganiayaan tersebut. Kini Mario Dendi telah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Atas kejadian ini pelaku Mario dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidi dari pasal 351 ayat 2 KUHP yang juga ancaman pidana 5 tahun. Tak cuma Mario, ternyata temannya berinisial SLR juga jadi tersangka karena telah merekam video penganiayaan dan menghasut Mario guna menganiaya David.